muka mereka itu disorot, ditonton orang banyak. Lalu setelah itu orang yang tidak bersalah itu disebut pembunuh, diludahin, dihujatin, dibenci, putus sekolah, bahkan harapan mereka semuanya putus dari kejadian orang yang memenjarakan orang yang tidak bersalah itu. Mampus, Ibtu Rudiana tak berdaya dibungkam Bu Idia, tanggung jawab dunia akhirat siksa 7 tahanan tak bersalah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction kali ini tidak ada habisnya membahas kasus Vina ya, yang sekarang ada dua kemungkinan. Ini benar-benar membingungkan, bisa jadi kecelakaan atau pembunuhan, atau kasus ini direkayasa demi kepentingan seseorang gitu sih. Sangat-sangat gambling ya. Kita simak aja analisanya Bu Widya. Dari mulai 7 tersangka itu mendapatkan fitnah, hukuman berat, ancaman, dan lain-lain. Sangat miris ya kalau memang mereka nanti dibebaskan dan bukan pelakunya selama 8 tahun memendam rasa tidak bersalah gitu kan, tapi harus mendapat hukuman. Kita simak seperti apa komentarnya dari Bu Widya. Hanya begitu, ya kan? Hanya begitu. Itulah tradisi orang Indonesia. Indonesia negeriku. Untuk hukum orang yang tidak bersalah dipaksa jadi bersalah, lalu disuruh paksa memeragakan yang namanya pembunuhan yang tidak pernah mereka lakukan. Pembunuhan yang tidak pernah mereka lakukan disuruh peragakan, ditonton orang banyak dan direkam di televisi. Lalu dari kejadian itu ada seseorang Tuan Takur naik pangkat dari setelah kejadian itu, naik pangkat, ya kan, dengan menangkap orang yang tidak bersalah, diperagakan, reka ulang, direkam di seluruh Indonesia, ya kan, direkam, muka mereka itu disorot, ditonton orang banyak. Lalu setelah itu orang yang tidak bersalah itu disebut pembunuh, diludahin, dihujatin, dibenci, putus sekolah, bahkan harapan mereka semuanya putus dari kejadian orang yang memenjarakan orang yang tidak bersalah itu. Ingat itu, ya, ingat itu. Kalian harus tahu, orang-orang diludahin setelah memeragakan, dipaksa memeragakan yang namanya kejadian bagaimana cara membunuh Vina. Bagaimana cara membunuh Vina? Diperagakan ulang, ditonton orang banyak, bahkan semua reporter datang menyoroti itu. Tercoreng nggak keluarga mereka? Ada nggak ganti rugi dari pemerintah buat orang-orang yang tidak bersalah ini? Saya tanya, ada nggak pemerintah menanggulangi ini kerugian materi, kerugian waktu untuk keluarga orang yang terpidana, orang-orang yang tidak bersalah ini? Ada nggak? Nggak ada, ya kan? Orang-orang yang dibunuh katanya tersangka ini dijadikan tersangka, mereka yang tidak pernah melakukan itu ya disuruh peragakan, disorot kamera sebanyak itu, lalu tersiar muka mereka di televisi, ya kan? Bagaimana rusaknya hukum di Indonesia? Ya, bagaimana rusaknya? Apakah mungkin sekian banyak yang dijadikan tersangka ini itu ulah dari AF seorang diri? Apakah AF itu pakar hukum atau memang AF itu orang yang paling penting di meja pengadilan? Nggak mungkin, ya kan? Apakah AF orang yang paling penting ya peranannya di dalam kasus itu sehingga semua Kunci utamanya sih di AF ya, karena sampai sekarang pun AF ini tampaknya disembunyikan atau menghilang gitu kan, nggak tahu juga ini. Kan awalnya dari kesaksian AF, apakah AF dibantu dengan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan
kematian Vina ini ya, nggak tahu sebabnya apa gitu, tapi akhirnya dengan rasa Aep mungkin merasa dendam sama 7 tersangka sebelumnya, walaupun bukan pelaku di kasus Vina, tapi akhirnya dengan momen kasus Vina ini jadi terlibat. Setelah kesaksian Dede kemarin kan akhirnya terbongkar nih, Dede sama Aep itu beda gitu kan, dan sekarang sedang diupayakan ya, terutama kan kesaksiannya Dede ini penting sekarang di pra peradilannya Saka Tatal, ditambah lagi kesaksiannya sahabat Vina yaitu Mega sama Widi. Ini tinggal satu lagi nih, Aep kemana gitu kan, karena Aep juga kan yang membuat 7 tersangka itu mendapat hukuman berat loh, nggak main-main loh, hebat banget loh. Ditambah BAP-nya banyak kejanggalan, adanya tanda tangan fiktif dan lain-lain yang sama Dede tidak merasa menandatangani, ada tanda tangan dan lain-lain lah, banyak kejanggalannya di BAP-nya itu. Ditambah kematian Vina juga setelah diselidiki oleh pengacara Ibu Titin pada saat di rumah sakit, itu juga kan bener-bener janggal ya. Ini kita simak aja dulu dari analisanya Ibu Widya. Ya kan? Apakah Aep orang yang paling penting ya peranannya di dalam kasus itu, sehingga semua ya namanya pengakuan itu harus diakui, lalu yang membuat BAP itu di mejanya Aep gitu? Nggak mungkin, bro. Ya, nggak mungkin lah. Salah satu kuncinya adalah CCTV. Benarkah itu pembunuhan atau kecelakaan? Apa dulu Rudiana bilang ini adalah pembunuhan. Orang-orang yang tidak bersalah disuruh mempraktekkan, memperagakan, disorot kamera segitu banyaknya, ya kan? Satu, kedua, anak-anak di bawah umur termasuk Saka itu putus sekolah, putus harapannya. Itu kedua, ya kan? Ketiga, nama baik keluarga mereka tercoreng semua, bisa kapulih. Keempat, siksaan yang mereka terima, ya kan? Siksaan yang mereka terima di dalam selama menjalani hukuman itu. Sekarang baru bicara. Gimana komentarnya? Jangan lupa tanggapannya di komentar ya. Lanjut lagi, ini yang membuat makin janggal di kasus Vina Cirebon adalah penjelasan dari Ibu Titin seperti apa pada saat malam kejadian almarhumah Vina itu di rumah sakit ya. Ini juga sama sinkron informasinya dari sahabatnya almarhum Vina, yaitu Mega dan Widi. Kita simak aja penjelasan dari pengacara. Yang dimaksud itu ada waktu dimandikan adalah darah datang. Menstruasi. Pertanyaannya adalah kalau ada sperma itu, bisakah sperma sebelum datang bulan? Ini kita ngomong terbuka aja. Saya nggak paham gini Pak. Kalau saya juga kan ngobrol ketika misalnya sperma itu ditemukan 13 hari setelah dimakamkan. Oke. Nah kan kita juga komunikasi dengan dokter lain. Nah, saya kan nggak berani ngomong Pak, apakah betul? Nah itu Pak yang saya agak bingungnya, kok bisa ada sperma di. Sementara ada juga Logikanya begini. lain. Logikanya begini. Ini kan datang bulan. Ya. Apakah ketika datang bulan sperma menjadi hilang nggak? Hilang Pak, apalagi dimandikan. Nah, ini edukasi juga ya buat kita semuanya. Nanti juga kan di sidang pra peradilan Saka Tatal kemungkinan masih panjang, karena ini bener-bener kayak dari awal lagi, dan pastinya ini pengetahuan bagaimana kejadian itu memungkinkan antara diperkosa atau memang sedang berhalangan menstruasi almarhumah Vinanya, atau di luar itu ya. Ini bener-bener banyak pertanyaan buat kita semuanya mengikuti kasus Vina Cirebon ini yang terumit 2024. Gimana tanggapannya di komentar? Jangan lupa update terus ya di channel Suara Hati Sang Istri. Makasih, bye.